Halo semuanya, selamat datang di video KKM Politeknik Keuangan Negara STAN kelompok 425. Tahu gak sih, dalam menentukan nilai pasar suatu tanah ada tahapannya loh. Berikut kami akan menyampaikan langkah mudah untuk menaksir nilai pasar suatu tanah secara mandiri. Apa itu penilaian? Berdasarkan Kode Etik Penilai Indonesia, penilaian adalah proses pekerjaan untuk memberikan estimasi dan pendapat atas nilai ekonomi suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan SPI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Profesi yang melakukan penilaian disebut sebagai penilai dan output dari penilaian itu sendiri adalah opini nilai wajar oleh penilai dan opini nilai taksiran oleh bukan penilai. Nilai adalah suatu opini dari manfaat ekonomi atas kepemilikan aset atau harga yang paling mungkin dibayarkan untuk suatu aset dalam pertukaran, sehingga nilai bukan merupakan fakta. Pada praktiknya, penilai akan menggunakan 3 pendekatan untuk menilai properti, yaitu pendekatan pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan pendapatan. Satu atau lebih pendekatan yang mungkin akan digunakan untuk menilai suatu properti tergantung dari jenis propertinya. Pada video kali ini, kami akan membatasi bahasan hanya penilaian dengan menggunakan pendekatan pasar yang ditujukan pada masyarakat umum yang akan melakukan kegiatan jual beli tanah untuk rumah tinggal. Pendekatan pasar. Pendekatan pasar akan menghasilkan indikasi nilai dengan cara membandingkan aset kita dengan aset lainnya yang identik atau sebanding di pasar, asalkan informasi harga transaksi atau penawaran tersedia di pasar. Informasi harga transaksi dapat diperoleh melalui 2 cara, yaitu online dan jual beli yang sudah terjadi. Apa saja yang perlu dilakukan untuk dapat menilai tanah secara mandiri? Identifikasi objek penilaian, mencari atau mengumpulkan data pembanding, melakukan penyesuaian, dan rekonsiliasi nilai. Identifikasi objek penilaian. Pada tahap ini, kita melakukan identifikasi faktor yang mempengaruhi nilai pada tanah yang akan kita beli atau kita jual. Identifikasi objek penilaian meliputi dan tidak terbatas pada waktu transaksi, jenis transaksi, lokasi, fisik tanah, aksesibilitas, dokumen kepemilikan, dan peruntukan tanah. Waktu transaksi. Waktu transaksi merupakan tanggal saat melakukan penilaian. Semakin lama data pembanding akan semakin tidak relevan dengan kondisi sekarang, sehingga harus dilakukan penyesuaian. Jenis transaksi. Jenis transaksi biasanya berupa penawaran, jual beli, lelang, dan sewa. Jika jenis transaksi data pembanding berupa penawaran dan objek penilaian berupa jual beli, maka harga harus dilakukan penyesuaian. Lokasi. Lokasi berkaitan erat dengan letak tanah dan fasilitas-fasilitas yang mengelilinginya, seperti fasilitas umum, transportasi, kesehatan, tempat ibadah, perbelanjaan, dan sebagainya. Fisik tanah. Fisik tanah berkaitan dengan bentuk tanah, seperti persegi, segitiga, atau tidak beraturan. Jenis tanah, tanah matang yang siap bangun atau tidak, luas tanah, sesuai kebutuhan untuk membangun atau tidak, kontur tanah, bergelombang atau datar, dan elevasi tanah, ketinggian tanah terhadap jalan utama. Aksesibilitas berhubungan dengan bagaimana cara penduduk untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Hal ini dapat dilihat melalui lebar jalan, adanya transportasi untuk menuju pusat perekonomian, dan sebagainya. Umumnya semakin mudah dan banyak akses, maka nilai tanah akan semakin tinggi. Dokumen kepemilikan. Tanah dengan dokumen SHM tentu akan memberikan hak kepemilikan utuh tanpa perlu adanya perubahan. Sedangkan tanah dengan hak kepemilikan lainnya akan menurunkan nilai tanah sebesar biaya yang diperlukan untuk merubah hak kepemilikan sebelumnya menjadi SHM. Peruntukan tanah atau zonasi. Hal ini berhubungan erat dengan aturan zonasi suatu wilayah. Tanah dengan peruntukan yang tidak sesuai dengan zonasinya dapat menurunkan nilai tanah. Hal ini karena adanya kemungkinan untuk dikenakan sanksi akibat penggunaan lahan yang tidak sesuai. Tahapan selanjutnya adalah mencari atau mengumpulkan data pembanding. Pada praktiknya, semakin banyak data pembanding, maka nilai akan semakin akurat. Karena kita bukan penilai, jadi cukup dengan 2 atau 3 pembanding saja. Ingat, data pembanding harus memenuhi 2 syarat, yaitu harus sejenis dan sebanding dengan objek kita. Sejenis berarti peruntukan tanahnya harus sama dengan objek kita, yaitu untuk membangun rumah tinggal. Sebanding berarti karakteristik objeknya mirip dengan objek kita. Contoh lokasinya tidak berjauhan dan fasilitasnya sepadan. Caranya dengan mengidentifikasi juga masing-masing objek pembanding serupa dengan mengidentifikasi objek penilaian kita. Langkah selanjutnya adalah melakukan penyesuaian. Pada tahap ini terdapat 2 jenis penyesuaian, yaitu negatif untuk menurunkan nilai objek pembanding yang lebih bagus dan positif untuk meningkatkan nilai objek pembanding yang lebih buruk agar menjadi identik dengan objek kita. Nilai tanah setelah dikurang atau ditambah penyesuaian disebut sebagai indikasi nilai taksiran.
Langkah selanjutnya adalah pembobotan dan rekonsiliasi nilai. Setelah memperoleh indikasi nilai dari masing-masing objek pembanding, selanjutnya kita hanya tinggal mencari nilai rata-rata dari nilai indikasi semua objek pembanding melalui pembobotan. Bobot yang diberikan kepada tiap objek pembanding menggunakan persentase dengan total keseluruhan 100%. Pembobotan dilakukan secara subjektif dengan memberikan persentase terbesar untuk objek pembanding dengan penyesuaian yang paling mendekati 0. Selanjutnya, indikasi nilai dikalikan dengan bobot masing-masing objek untuk memperoleh bagian nilai dari tiap objek pembanding. Lalu, kita tinggal menjumlahkan bagian nilai tersebut untuk memperoleh nilai taksiran atas objek yang kita nilai. Untuk lebih memahami praktiknya, langsung saja kita melihat studi kasus penilaian tanah berikut. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, terdapat 4 langkah dalam penilaian tanah secara mandiri. Pertama, identifikasi objek penilaian. Kedua, pencarian data pembanding. Ketiga, penyesuaian. Keempat, rekonsiliasi nilai. Pertama, identifikasi objek penilaian. Pada studi kasus ini, tim akan mengambil contoh tanah kosong pada Perumahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren. Waktu penilaian adalah tanggal 19 Januari 2020 menggunakan pendekatan pasar dengan metode persentase. Pada saat melakukan identifikasi, didapatkan lokasi tersebut cukup strategis di lingkungan perumahan, dengan luas tanah 150 meter persegi, berupa tanah yang siap bangun dengan kontur tanah rata, elevasi sama dengan tinggi jalan, dengan akses yang cukup baik yaitu di jalan utama kompleks perumahan. Contoh identifikasi objek penilaian. Lokasi objek di Perumahan Pondok Jaya, tanggal 19 Januari 2020, lokasi cukup strategis dengan luas 150 meter persegi. Tanah matang, datar, sejajar dengan jalan utama, zonasi perumahan, dan aksesibilitas yang cukup memadai. Selanjutnya adalah pencarian data pembanding. Setelah melakukan identifikasi objek, langkah kedua itu mencari data pembanding. Tim mencari tanah yang akan dijadikan pembanding di sekitar objek penilaian. Data pembanding biasa diperoleh melalui iklan di internet, surat kabar, maupun dengan survei secara langsung ke lokasi. Berdasarkan hasil survei dan pencarian melalui internet, didapatkan 3 data pembanding. Data tersebut dibutuhkan untuk mengetahui berapa harga per meter persegi yang ditawarkan atau terjual, sehingga kita memperoleh gambaran mengenai harga per meter persegi untuk objek yang akan dinilai. Contoh identifikasi objek pembanding pertama. Lokasi objek di Komplek Perumahan Puri Bintaro, tanggal 19 Januari 2020 berupa data jual beli, lokasi strategis dengan luas 300 meter persegi, tanah matang, datar lebih tinggi dari jalan utama, zonasi perumahan dan aksesibilitas yang memadai, dengan harga per meter persegi 12 juta rupiah. Contoh identifikasi objek pembanding kedua. Lokasi objek Perumahan Pondok Jaya, tanggal 19 Januari 2020, data jual beli, lokasi cukup strategis dengan luas yang sama dengan objek penilaian, tanah mentah, sedikit bergelombang, sejajar dengan jalan utama, zonasi perumahan dan aksesibilitas yang cukup memadai, harga per meter persegi 10 juta rupiah. Contoh identifikasi objek pembanding 3. Lokasi objek di Perumahan Pondok Jaya, tanggal 19 Januari 2020 berupa data penawaran, lokasi cukup strategis dengan luas 240 meter persegi, tanah mentah sedikit bergelombang, sejajar dengan jalan utama, zonasi perumahan dan aksesibilitas yang cukup memadai, harga per meter persegi 12 juta rupiah. 3. Melakukan penyesuaian. Setelah mengidentifikasi data pembanding, selanjutnya adalah melakukan penyesuaian terhadap data pembanding dengan metode persentase, sehingga objek pembanding setara dengan objek penilaian. Penyesuaian dapat berupa positif maupun negatif. Penyesuaian positif dilakukan apabila objek pembanding lebih buruk daripada objek penilaian, dan sebaliknya. Besarnya persentase penyesuaian dapat diestimasi dengan perkiraan biaya yang dikeluarkan untuk menyamakan nilai objek pembanding dengan objek penilaian. Form penilaian. Penyesuaian pembanding 1. Objek pembanding 1 memiliki akses yang lebih baik daripada objek penilaian, sehingga perlu penyesuaian negatif agar nilainya sama. Objek pembanding juga memiliki elevasi yang lebih tinggi dari objek penilaian, sehingga nilainya lebih tinggi dan perlu penyesuaian negatif. Penyesuaian pembanding 2. Objek pembanding 2 memiliki kontur bergelombang sehingga lebih jelek dari objek penilaian dengan kontur yang rata, sehingga perlu penyesuaian positif untuk menyetarakannya. Jenis tanah pembanding ini adalah tanah mentah, sehingga perlu biaya untuk mematangkannya dan dilakukan penyesuaian positif. Pembanding 3. Jenis data pembanding 3 adalah penawaran, sehingga perlu adanya penyesuaian negosiasi atau penawaran ke harga transaksi.
karena pada dasarnya harga yang ditawarkan akan lebih tinggi dari harga transaksi. Penyesuaian untuk kontur dan jenis tanah sama seperti penyesuaian pembanding 2. Contoh penetapan penyesuaian. 4. Pembobotan dan rekonsiliasi. Setelah dilakukan penyesuaian, maka jumlah total penyesuaian dikalikan dengan harga tanah per meter persegi masing-masing pembanding sehingga didapatkan indikasi nilai masing-masing pembanding. Selanjutnya melakukan pembobotan. Untuk menyederhanakan, pembobotan dilakukan secara subjektif di mana pembobotan tertinggi diberikan pada pembanding dengan penyesuaian terkecil atau dapat dibilang pembanding yang paling mirip. Form penilaian. Selain didapatkan jumlah penyesuaian, maka dikalikan dengan harga dari masing-masing pembanding sehingga didapatkan indikasi nilai per meter persegi. Selanjutnya dilakukan pembobotan sehingga didapatkan nilai wajar setelah pembobotan dan didapatkan nilai wajar per meter persegi. Dengan demikian, didapatkan bahwa nilai taksiran objek properti tanah tersebut adalah 1,636 M dengan nilai per meter persegi adalah 10,9 juta. Video ini dipersembahkan oleh kelompok 425 yang terdiri dari Arthur Dwiandu, Iti Fazudin Rasisyidki, Jody Trisandi, Lanang Pribadi, Rizky Aditya, Roni Parmonangan Sihombing, Sidi Pamungkas Taryanto, Tri Hasto Wibowo, dan Valentini. Terima kasih sudah mau menonton video ini dan semoga bermanfaat.